Untungnya, saya meninggalkan klon independen di dunia roh kayu. Klon independen klan kayu saya tidak terpengaruh oleh tubuh asli saya, kecuali jika dibunuh oleh pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar dewa melalui sebab dan akibat. Namun demikian, selama klon independen saya ada di dunia roh kayu, di bawah perlindungan klan kayu, Anda tidak dapat terkikis oleh kekuatan sebab dan akibat. Klan kayu sangat istimewa. Ada beberapa makhluk yang dapat memiliki klon yang tak terhitung jumlahnya, dan setiap klon adalah individu yang mandiri. Misalnya saja buah anggur yang paling banyak ditemui di dunia, tanaman merambat apapun dapat tumbuh akar dan tumbuh menjadi bibit anggur baru asalkan dipotong dan dimasukkan ke dalam tanah. Saat Anda mencapai level basala, Anda secara alami akan meninggalkan klon mandiri Anda di dunia roh kayu. Dari mana orang ini berasal? Mata Posala tajam. Dalam sistem intelijennya, tidak ada informasi sama sekali tentang Qin Chen. Di lautan alam semesta, ada banyak orang kuat dan banyak master. Wajar jika tidak ada informasi tentang pihak lain di jaringan intelijenku. Tapi orang ini berani membunuh tubuh asliku. Bagaimana mungkin aku tidak membalaskan dendamnya? Basara selalu memiliki temperamen buruk. Pembalasan harus dibalas. Tubuh asliku berisi hasil dari latihanku yang tak terhitung jumlahnya. Tanaman merambat dipadatkan olehku setelah bertahun-tahun berlatih. Sekarang semuanya hancur dalam satu hari. Basara mengertakkan gigi karena kebencian. Klon independen miliknya ini hanya memiliki 1/10 dari kekuatan tubuh aslinya. Jika dia ingin berkultivasi kembali ke tubuh aslinya, itu mungkin tidak dapat dilakukan lebih dari satu era. Sekalipun tingkat kultivasi dikembalikan ke puncak tubuh asli, banyak harta dan peluang tidak akan pernah kembali. Tuan Realem Master. Posara tidak tahan dengan bau mulut ini, tapi dia juga mengerti bahwa tidak mungkin membalas dendam sendirian. Dia hanya bisa menghubungi Realem Master dari alam roh kayu, pemimpin seluruh klan kayu. Bas. Penguasa alam roh kayu memiliki kekuatan yang menyelimuti seluruh alam roh kayu sepanjang tahun, dan dia dengan cepat merespons Basara. Bosara, ada apa? Surat wasiat tak kasat mata muncul dengan sikap acuh tak acuh. Tuan alam tuan, tubuh asli bawahannya terbunuh di reruntuhan 10.000 dewa, dan hati roh kayu juga diambil. Di depan penguasa dunia roh kayu, Basara tidak menyembunyikan apapun dan langsung mengatakan apa yang terjadi di reruntuhan 10.000 dewa. Kuota di reruntuhan 10.000 dewa adalah kesempatan yang telah diperjuangkan dengan keras oleh penguasa alam untuk banyak makhluk hidup di alam roh kayu. Sekarang sudah hilang. Sebelum saya mati, saya memberitahu pihak lain bahwa saya berasal dari klan kayu dari alam roh kayu. Tapi orang ini tetap tidak ragu-ragu dan mengambil hati roh kayuku. Bawahan ini tidak tahan, kata Posala. Maksudmu, biarkan aku membalaskan dendammu. Surat wasiat tinggi diturunkan, bergemuruh. Iya, Posala mengangkat kepalanya, saya yakin orang ini pasti adalah Kaisar Puncak, tetapi dia berani begitu sombong kepada klan kayu kita. Jika kita tidak membunuhnya, bagaimana jadinya wajah klan kayu kita? Diselamatkan. Dunia roh kayu kita ada di dunia. Masih ada beberapa orang kuat di reruntuhan dewa, selama Anda memberi perintah, Tuan Alam. Diam. Suara Master Alam Roh Kayu terdengar acuh tak acuh. Posara terkejut. Menurut apa yang kamu katakan sebelumnya, orang ini hanya mengumpulkan 3 dari 6 manik kristal roh api di awal, dan meninggalkan 3 di antaranya untukmu, kan? Kata Master Alam Roh Kayu dengan nada dingin. Ya, tapi, Master Alam Roh Kayu mendengus dingin, menyela Posara. Kamu mengatakan sebelumnya bahwa lawan mengambil hati Kaisar Kabru dari klan bintang binatang dalam satu gerakan,
dan dia bisa mengabaikan gerakan unikmu, Kabru, dan petapa agung angin tungsten dari klan bayangan dan mengalahkan Kabru dengan satu gerakan, bergerak. Biru, musnahkan tubuh aslimu. Jika orang sekuat itu menginginkannya, dia bisa mencegahmu dan petapa agung angin tungsten mendapatkan manik kristal roh api. Tapi dia tidak melakukan itu, dia hanya mengambilnya. Hanya setengah dari manik kristal roh api yang diambil berarti dia telah menunjukkan belas kasihan kepadamu sebelumnya. Tapi kamu masih tidak mau menyerah, dan malah mengambil inisiatif untuk menyerangnya. Posara buru-buru berkata, Tuan Dunia, bintang lava itu. Jelas kamilah yang datang lebih dulu, tapi kami benar-benar tidak tahan. Anda harus menanggungnya bahkan jika Anda tidak tahan. Suara penguasa alam roh kayu datang dengan acuh tak acuh, mereka yang memiliki akses ke harta karun reruntuhan para dewa sudah dapat mengetahuinya. Pihak lain telah memberi Anda kesempatan, tetapi Anda tidak menghargainya, tidak untuk sebutkan orang yang kamu bicarakan, klan binatang bintang tak takut dan klan bayangan. Sebelum kita mengetahui latar belakangnya, bagaimana kita, dunia roh kayu, dapat mengambil tindakan gegabah karena kecerobohanmu. Klan bayangan dan klan bintang binatang tidak akan mengampuni dia. Jika dia memiliki latar belakang, klan bintang binatang dan klan bayangan tidak dapat melakukan apapun satu sama lain, maka kami akan meminta masalah dan bahkan mungkin memberi saya kayu adalah musuh besar di dunia spiritual. Suara penguasa alam roh kayu terdengar dingin, Anda adalah anggota klan kayu saya, dan mutiara kristal roh api dari bintang lava tidak dapat secara langsung meningkatkan budidaya Anda. Nilainya hanya memungkinkan Anda menukarkannya dengan beberapa harta karun di laut kosmik. Itu hanya properti biasa. Kamu begitu serakah dan marah terhadap beberapa properti. Suara pemimpin dunia roh kayu dipenuhi dengan kekecewaan, lautan alam semesta sedang dalam kekacauan sekarang yang lalu, bahkan kerajaan kuno tertua Tian Huang tampaknya telah pindah. Jika saya di alam roh kayu dengan gegabah memprovokasi musuh, saya khawatir saya akan dihancurkan di lautan kosmik ini. Posara menundukkan kepalanya dan hanya bisa menjawab dengan patuh. Seluruh dunia roh kayu klan kayu didukung oleh Master Dunia. Master Dunia Roh Kayu adalah eksistensi paling tertinggi di seluruh dunia roh kayu. Tak seorang pun di dunia roh kayu yang berani menyangkal perkataannya. Saya akan mengirim orang untuk menyelidiki dan menindaklanjuti masalah ini, tetapi Anda tidak boleh secara pribadi memanggil anggota alam roh kayu kami yang lain di reruntuhan 10.000 dewa untuk membalaskan dendam Anda. Ingatlah hal ini, kata pemimpin dari alam roh kayu. Jatuh, meledak, keinginan tak kasat mata tiba-tiba menghilang. Posara menundukkan kepalanya, dengan ekspresi keengganan, dan diam-diam mengertakkan gigi dan berkata, Tuanku, Anda terlalu berhati-hati. Dengan kekuatan alam roh kayu kami, dan kekuatan ilahi Tuhan, saya dapat membunuh anak itu dengan hanya satu gerakan tanganku. Tapi dia tidak mau membalaskan dendamku. Posara sangat tidak puas, tapi meski begitu, dia hanya bisa menurut. Karena di seluruh alam roh kayu, tidak ada yang berani melanggar perintah Master Alam. Jika dia ingin memulihkan kultivasinya di masa depan, dia harus bergantung padanya. Klan Bayangan. Tempat klan terletak jauh di laut kosmik. Klik. Di aula leluhur klan, sebuah tablet kehidupan tiba-tiba pecah, membuat khawatir penjaga yang kuat. Itu adalah tablet kehidupan Grid Sage Tungsten Wind yang rusak. Penjaga yang kuat itu tampak terkejut. Petapa Agung Tungsten Wind adalah orang yang sangat berbakat di klan Bayangan. Dia memiliki harapan yang tinggi dari klan dan menikmati banyak sumber daya. Dia adalah salah satu dari banyak makhluk di klan yang diharapkan mewarisi jubah leluhur klan. Namun kini,
Kartu nyawanya justru rusak. Ledakan. Pada saat tablet kehidupan suci besar angin tungsten hancur. Surat wasiat yang menakutkan turun dan berubah menjadi wajah besar yang menyelimuti seluruh langit klan bayangan, menatap banyak kartu nasib di aula leluhur. Leluhur klan. Orang kuat yang menjaga kartu kehidupan langsung berlutut. Orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di seluruh stasiun klan bayangan juga disiagakan. Mereka semua memandang dengan hormat ke wajah besar di atas kepala mereka dan buru-buru berlutut. Leluhur. Wajah besar ini adalah leluhur klan bayangan saat ini. Dia juga merupakan pemimpin spiritual Shadow Clan saat ini. Kartu kehidupan Tungsten Wind rusak. Wajah besar yang menutupi langit tampak suram, dan badai kemauan yang mengerikan melanda dunia, seolah-olah akan menerbangkan langit, meninggalkan gelap gulita di mana-mana. Tungsten Wind sedang berlatih di reruntuhan 10.000 dewa, dan menjaga manik kristal roh api di bintang lava. Sekarang dia sudah mati, dia pasti sudah mati di sana. Periksa, kirimkan aku seseorang untuk memeriksanya, ya klan bayangan berada di reruntuhan 10.000 dewa. Penduduk reruntuhan diperintahkan untuk pergi ke Lavastar untuk mencari tahu kebenaran tentang kematian Tungsten Wind jika mereka punya waktu seperti ini tanpa alasan. Suara gemuruh bergema di seluruh dunia, dengan cepat menghilang, dan memenuhi dunia tanpa akhir. Di mana bintang lava berada? Sudah lama sekali sejak Qin Chen meninggalkan tempat ini. Sosok diam tiba-tiba muncul di sini. Sosok ini mengenakan jubah hitam, matanya seperti lubang hitam, dan dia sangat berhati-hati. The Great Sage Tungsten Wind dan yang lainnya tidak ada di sini. Bosara juga telah menghilang. Apakah mereka semua telah pergi? Dan sosok ini hanyalah tiruan yang dia kirimkan untuk diselidiki. Aneh, kenapa tidak ada yang tersisa? Sosok itu terlihat bingung. Tidak peduli pihak mana dari kedua belah pihak yang menang, pasti ada seseorang yang tersisa untuk terus mengumpulkan manik kristal roh api, kan? Apakah kamu sudah menyerah pada harta karun seperti itu? Dengan keraguan di dalam hatinya, sosok itu mengikuti ingatannya dan mendatangi bintang lava, tanpa sadar melihat ke atas. Tampilan ini, ekspresinya tertegun sejenak. Di mana lahar? Bintang lahar. Mengapa bintang lahar itu hilang? Tempat asli bintang lahar itu kosong, dan tiba-tiba dia bingung. Reruntuhan para dewa. Di mana urat emas hitam berada? Hah! Sepasang murid yang terkejut tiba-tiba terbuka di kehampaan. Saya merasakannya. Nenek moyang masyarakat naga hitam tiba-tiba berdiri dan menatap ke langit di kejauhan, menyebabkan kekosongan di puncak tempat urat emas hitam berada meledak dalam sekejap, mengkhawatirkan banyak orang kuat yang bersembunyi di sini. Apa yang menyebabkan masalah oleh leluhur masyarakat naga hitam? Saya terkejut. Pada saat ini, mata leluhur masyarakat naga hitam sepertinya menembus kehampaan yang tak berujung, dan dia melihat ke arah langit yang jauh untuk sesaat. Aku merasakannya. Aura yang menghancurkan avatar markas besar persekutuan naga hitamku muncul di reruntuhan para dewa. Nenek moyang persekutuan naga hitam memiliki mata yang dingin, penuh dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Dia memiliki banyak harta karun yang tersembunyi di markas inti masyarakat naga hitam, beberapa di antaranya adalah takdirnya ketika dia masih muda. Karena peningkatan kultivasinya, dia menempatkannya di markas inti. Tapi sekarang, samar-samar dia bisa merasakan nafas dari harta karun ini. Apakah dalang besar di balik layar memasuki reruntuhan para dewa? Nenek moyang masyarakat naga hitam terkejut dan marah. Anak itu menghancurkan klonku, menggeledah markas intiku, dan bahkan berani memasuki reruntuhan para dewa secara langsung. Dia tidak menganggap serius leluhurku. Nenek moyang masyarakat naga hitam sangat marah.
Selama bertahun-tahun melakukan perjalanan melintasi Laut Semesta Selatan, ini adalah pertama kalinya dia bertemu seseorang yang begitu meremehkannya.